Sumba Timur terbagi-bagi dalam kabihu. Hingga kini menurut yang saya catat atau dengar atau baca, terdapat 227 kabihu. Juga dibentuk praing atau kampung besar. Tiap kabihu memiliki merapu yang merupakan cikal bakal atau leluhur yang menurunkan mereka dan paling berjasa. Dengan demikian, Sumba Timur memiliki 3 sarana persekutuan. Persekutuan dalam kabihu, persekutuan dalam praingu, dan marapu. Pada dasarnya orang-orang yang tergabung dalam persekutuan dilarang kawin kecuali anak om. Meski dalam kenyataannya ada yang melanggar dan ini dikenakan sanksi adat dengan persyaratan yang berat, misalnya dikucilkan dari kabihu. Kebudayaan, adat istiadat, bahasa sama, khusus di Sumba Timur. Perbedaan bahasa hanya dialek atau logatnya, tapi masih saling mengerti. Kerajinan tangan seperti tenun ikat memiliki ornamen gambar yang sama, berupa kuda, ayam, buaya, penyu, cecak terbang, kakatua. Sumba Barat juga membentuk kelompok-kelompok yang lebih kecil dan bersekutu dalam 3 sarana seperti di Sumba Timur. Mereka bersekutu dalam kabihu, marapu, dan wanokalada atau kampung besar. Budaya dan adat istiadat rada-rada sama, kecuali dalam hal bahasa ada beberapa suku yang bahasanya lain sendiri. Suku-suku yang bahasanya sama, Lauli, Wajewa, Tanarigu, Rara, Ede, Laura, dan Bukambero yang sudah masuk wilayah Kodi. Yang berlainan bahasa Anakalang, Memboro, Lamboya, Kodi. Pengertian kabihu menurut suku Kodi. Berbeda dengan Sumba Timur dan suku-suku lain di Sumba Barat, pengertian kabihu di Kodi, Sumba Barat Daya, kini 4 kecamatan lain. Di sini kabihu didasarkan pada wilayah teritorial yang pada zaman kolonial Belanda mengangkat satu Litbestuur menjadi pemimpin wilayah yang disebut kabihu. Litbestuur itu semacam raja kecil. Orang-orang yang sekabihu tidak punya hubungan emosional kecuali keluarga kandung, jadi boleh kawin. Kabihu-kabihu di Kodi, Kodi Bokol, Kodi Wawa, Kodi Bangedo, Kodi Pawungo, Balagar, Karendi, dan Bukambero. Sebagai sarana persekutuan, Kodi memiliki kampung besar yang disebut Parona. Tiap Parona memiliki marapu Matuyo sebagai cikal bakal mereka dan sebagai pengantara. Marapu Matuyo sebagai simbol dipahat dari batu dan ditegakkan di tengah Parona. Suku Kodi yang berpenduduk kurang lebih 200.000 jiwa memiliki hampir 100 Parona. Tiap Parona terdiri 15 sampai 20 buah rumah joglo, rumah adat, dan tiap rumah adat terdiri dari 50 sampai 100 kakak. Tapi yang tinggal dan merawat rumah adat hanya 1 kakak, biasanya yang dituakan. Yang lain menyebar ke pedalaman untuk berkebun dan memelihara ternak. Pada umumnya Parona berada tidak jauh dari pesisir. Sewaktu-waktu jika ada pesta wolek, pesta akbar, semua warga Parona turun. Terutama pada pesta Nale, tahun baru suku Kodi, seluruh isi Parona wajib turun. Karena selain berdoa kepada Mowolo Marawi agar hasil panen menjadi, juga pada kesempatan itu para arwah leluhur diberi sesajen berupa sirip pinang dan potong manu nale, ayam nale, dalam jumlah banyak. Hubungan emosional suku Kodi didasarkan pada Parona dengan sendirinya Marapu Matuyo dan Walla atau keturunan. Yang menarik, garis keturunan diambil dari ibu. Jika ibu berwalanggawi, maka semua anak, cucu, cicit, dan seterusnya berwalanggawi. Saudara laki-laki ibu, omnya anak-anak, tidak menurunkan wala,
padahal semua wala merupakan nama laki-laki. Yang menurunkan wala om tentu saja saudari perempuan dan anak-anak perempuan turun-temurun. Yang seperona dan sewala tidak boleh kawin, dianggap bersaudara. Jika dilanggar akan dikenai sanksi adat, pengucilan dari perona dan keluarga. Hingga saat ini belum terjadi pelanggaran. Jika ada pemuda-pemudi yang bercintaan, maka sebelum terlanjur, pemuda yang berwala loge bertanya kepada pemudi, "Kau wala apa?" Jika dijawab wala loge, maka hubungan cinta mereka putuskan. Demikian juga jika orang tua yang mencarikan jodoh untuk anak laki-lakinya, gaya dulu, harus mengetahui wala calon anak mantu. Di Kodi terdapat kurang lebih 100 wala. Wala juga memiliki tingkatan. Ada wala maramba, tingkat kedudukan, tinggi kedudukan, dan ada wala ata atau hamba. X 96,9 FM